Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. izin bertanya, saya hamba Allah dari Pacitan. Jika ada orang yang bertanya, kamu melakukan zina ya? Lalu saya jawab tidak, terus dia malah ngomong, sudah tahu kamu berzina pakai bohong lagi. Sudah berzina malah berbohong, dosanya berkali lipat tuh. Jadi gimana Buya yang harus saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut? Baik, kita akan jawab untuk dua orang tadi. Yang pertama, tidak boleh dan haram, dosa, jika Anda bertanya kepada orang, kamu zina ya? Itu pertanyaan haram, pertanyaan tidak syar'i. Sebab kalau, ibu zina ya? Itu namanya saya menuduh dan saya dicambuk 80 kali. Ngatanya tok begitu. Nanya tok itu sudah tidak syar'i. Sebab kalau saya tanya kepada Anda kan maknanya saya menuduh. Apa? Zina ya? Minta ditempeleng orang yang tanya begini, ini kurang ajar bener. Jadi pertanyaan ini tidak syar'i, tidak diperkenankan menanyakan urusan dosa pribadi. Jangankan kok bertanya, kalau kita melihat orang berzina di depan mata kita, kalau kita sendirian atau berdua bertiga, lapor ke mahkamah kita yang dicambuk kok. Apalagi cuma bertanya. Saya melihat orang berzina di depan mata saya kamera. Saya lapor ke hakim, Pak Hakim, saya melihat tetangga saya berzina. Oh mana? Ini fotonya, baik. Kamu dengan siapa? Saya sendirian Pak Hakim, karena saya nyelinap. Oh, kamu dihukum 2 kali. Kenapa? Yang pertama kamu lapor tapi nggak pakai saksi 4. Yang kedua kamu dihukum karena kamu nyelinap masuk rumahnya orang. Wah, tambah capek dong. Pengurusan zina dosa yang harus disembunyikan, kenapa kamu sebarkan? Jadi pertanyaannya, apakah kamu zina? Benar kau zina? Ada pertanyaan tidak syar'i. Dicambuk 80 kali orang itu. Baik. Ini dicambuk 80 kali karena dia qadhf, menuduh orang berzina. Menuduh berzina itu dicambuk 80 kali. Tidak menuduh, dia melihat zina betul, lapor ke mahkamah, nggak punya 4 saksi, dicambuk juga. Sebab ini dosa harus disembunyikan. Adapun bagi yang ditanya, Anda tidak perlu menjawab. Kenapa? Pertanyaan tidak syar'i dan dia tidak boleh bertanya seperti itu, maka Anda pun tidak boleh menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Karena dia adalah salah, maka Anda tidak boleh ikut salah. Tidak boleh jawab, bilang kamu kurang ajar, gitu saja. Apalagi pakai bahasanya, kamu sudah dosa, bohong lagi, kamu yang dosa. Dia dosa, itu menunjukkan dia tidak punya ilmu. Mungkin ustadz juga yang semacam ini, ustadz yang jarang belajar. Berbahaya ini, makanya bahaya di dalam masyarakat adalah tidak mengerti tentang hal-hal semacam ini. Semua ilmu ada, semuanya harus ada ilmunya. Ini maka karena pertanyaan tidak syar'i, pertanyaannya adalah pertanyaan yang tidak diperkenankan, maka orang tersebut yang ditanya pun tidak wajib menjawab, bahkan tidak boleh menjawab, biarpun seandainya dia adalah pernah melakukan zina, sebab itu urusan antara engkau dengan Allah. Cukuplah tutup dosa itu antara dirimu dengan Allah saja. Mengadu di tengah malam, menangis, tobat, selesai. Inilah yang harus dihadirkan ilmu di masyarakat. Para ustadz dan sebagainya. Ini harus, kalau ada orang yang melakukan kehinaan, ditutup. Karena mungkin itu orang itu menyesal. Coba musibahnya. Di saat orang itu sudah mengaku, saat orang mengaku lalu keluar dari mulut orang tersebut, yang bertanya pun mungkin dia bukan orang yang terjaga juga. Cerita ke orang lain. Terus berkembanglah berita kehinaan. Ini yang menjadi sebab susahnya bertobat orang tersebut. Kemudian orang lain memandang picik dan merendahkan. Akan tapi bisa saja orang tersebut sudah tobat dan diampuni oleh Allah. Lihat. Sehingga menjadi sebab gunjingan di sana sini. Sebab ingat, dosa kepada Allah seperti zina dan lainnya hendaknya ditutup. Bukan untuk disebar. Jangan sekali-kali Anda bertanya dengan pertanyaan tersebut. Selesai. Bahkan tidak disunnahkan bagi siapapun yang pernah berzina kemudian ingin tobat, tidak dianjurkan dan tidak disunnahkan ikrar ngaku di depan mahkamah agar dihukum. Lihat, tidak dianjurkan, saya mau bertobat Pak Hakim, saya pernah berzina, saya pelacur, nggak dianjurkan seperti itu. Kalau tobat, tutuplah dirimu dari manusia, jauhi kemungkaran tersebut, berperanlah sebagai orang yang soleh, nanti akan datang orang soleh datang kepadamu, dan orang soleh itu berprasangka baik kepadamu, karena apa? Dia tidak mengerti kehinaanmu, maka dia bisa memuliakanmu. Tapi kalau wanita bodoh, nggak pernah ngaji, nggak pernah dekat ulama, lihat,
Sebelum menikah berterus terang, mohon maaf abang harus nerima apa adaku ya. Memangnya apa adamu? Saya pernah berzina. Rendah, hina, busuk. Dibuang kau. Gara-gara kebodohanmu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Perlu belajar. Perlu ilmu. Kemuliaan ini ada diajar oleh baginda Nabi. Ada seorang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Ma'is. Laktu waqad zanaitu, aku kepleset, hancur, aku telah berzina ya Rasulullah. Tahhirni, sucikan aku ya Rasulullah. Minta dicambuk, minta dihukum. Nabi mengatakan la'allaka lamasta. Dialihkan Nabi. Nabi tidak langsung mengatakan, oh begitu? Di mana tempatnya? Jam berapa? Sama siapa? Hotel mana? Hahaha. Bukan. Nabi malah mengalihkan la'allaka lamasta. Mungkin kamu hanya bersentuhan tangan. Ya Rasulullah, tidak. Aku melakukannya. Enggak paham isyarat Nabi untuk mengalihkan ini. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka qabbalta. Mungkin hanya ciuman saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka fakhatta. Nabi mengalihkan, mungkin tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Nabi noleh ke sahabat Nabi. Benar nih akalnya orang ini. Mau ditutupi masih enggak mau. Benar akalnya orang ini. Sehat ya Rasulullah akalnya. Baik. Sudah 4 kali saya alihkan, masih memaksa. Hukum dia. Tapi setelah dihukum, diampuni oleh Allah. Allah pantang menghukum hambanya 2 kali. Yang sudah dirajam di dunia, tidak akan dihukum lagi di akhirat. Setelah dirajam orang tersebut, ada sahabat Nabi yang memandang biji. Ini kisah Khamidiyah juga, seorang wanita berzina, tobat di hadapan Nabi, lalu dirajam, lalu mati. Ada yang memandang biji. Mati dalam keadaan dirajam. Mendengar seperti itu, Nabi marah. Lawuzinat taubatu hadhihi bi'amali ahli Madinati larajahat. Kalau seandainya ditimbang tobatnya perempuan ini dengan amalnya ahli Madinah, niscaya lebih berat tobatnya orang ini. Jangan dihinakan kalau orang sudah dihukum. Sudah dihukum masih dihinakan, naudzubillah. Khamidiyah memang disebut dia pernah melakukan zina. Lihat, kalau dilihat ceritanya seolah cerita buruk. Ma'is juga begitu, cerita buruk. Tapi kisahnya bagaimana? Sudah dihukum dan dihapus dosanya oleh Allah. Tidak akan diseksa lagi. Nah ini adalah masalah-masalah seperti itu. Tapi kisah ini loh yang perlu kami hadirkan. Nabi menutup dulu, la'allaka. Maka dari itu, yang ingin bertobat dari perzinaan, cukup tinggalkanlah tempat yang anda terjerumus. Tobatlah yang sesungguhnya. Allah maha tahu tentang hatimu. Kalau anda tobat secara sesungguhnya, Allah akan ampuni. Tobat yang secara sesungguhnya itu adalah bisa dilihat dari tanda-tandanya. Hilangkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kenangan-kenanganmu dengan dia, sang hina yang menzinai anda. Kenangan-kenangan. Mohon maaf, jika masih menyimpan satu sapu tangan saja, itu adalah dusta. Tidak tobat secara sesungguhnya. Jika masih menyimpan nomor teleponnya saja adalah dusta. Ngaku tobat, nangis, bohong itu. Saya tidak mengatakan tangisnya buaya tidak kelihatan nangisnya di air. Bohong saya, pendusta, nangisnya sang pendusta. Nomor teleponnya masih disimpan. Rendah benar dirimu katanya tobat nangis-nangis. Buang itu nomor telepon, kenangannya hapus semuanya. Jangan lewat jalan yang pernah anda lewati dulu di situ anda terjam. Lihat hotelnya saya sudah sesek. Itu adalah orang tobat. Kalau sudah begitu ditutup aibnya, selesai, Allah akan ampuni, Allah akan muliakan. Akan datangkan laki-laki soleh yang menganggap dirimu soleh sehingga hidupmu indah tanpa membongkar masa lalu.